Oke, halo sahabat tani, kembali lagi bersama saya di channelnya Republik Agrikultur. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial kepada Anda semua tentang pemupukan susulan pertama tanaman bawang merah di usia 10 hari. Nah, jadi pemupukan ini tentunya sangat penting sekali untuk menopang kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman bawang merah. Lalu komposisi pupuk yang saya gunakan pada kesempatan ini adalah 1 NPK dengan kandungan 20-10-10 atau sering disebut dengan istilah NPK mutiara daun. Nah, waktu aplikasinya sangat baik diaplikasikan pada sore hari dan harus langsung dilakukan penyiraman agar pupuk itu larut dan bisa diserap oleh akar tanaman bawang merah ini. Bagaimana tutorial cara pemupukannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke guys, lanjut. Ini merupakan pupuk dari NPK merah atau di sini disebutnya dengan NPK Ponska. Saya campur dengan NPK mutiara 20-10-10 atau sering disebut dengan NPK mutiara daun. Pencampurannya saya bandingkan 1:3. Jadi kalau 3 kilo NPK merah saya campur dengan 1 kilo NPK biru yang khusus NPK daun. Teknik penaburannya kita saksikan bersama-sama. Nah, sebelum saya melakukan tutorial penaburan pupuk, ingin saya jelaskan satu hal kepada rekan-rekan sahabat tani, khususnya sahabat tani para pecinta budidaya bawang merah. Ini bentuk bedengan saya sengaja dibuat lebih tinggi pinggir-pinggirnya, dibuat agak lengkung. Tujuannya apa? Ada dua manfaat. Saya membuat bedengan dengan teknik seperti ini. Manfaat yang pertama adalah 1, ketika kita melakukan penyiraman, maka secara otomatis air itu akan fokus ke bedengan yang ada tanamannya, tidak akan keluar ke samping bedengan lalu mengalir ke parit. Nah itu, sehingga penyerapan air oleh tanaman itu bisa maksimal. Nah yang kedua, pada saat kita melakukan pemupukan susulan, secara otomatis ketika pupuk ini ditabur, contohnya semacam ini, nanti langkah selanjutnya kita akan melakukan penyiraman guna melarutkan pupuk ini agar bisa diserap oleh tanaman. Nah secara otomatis ketika air yang kita siramkan itu konsentrasi di atas bedengan ini saja, tidak mengalir ke bawah parit ini, maka secara otomatis larutan pupuk yang kita siram itu akan maksimal terserap oleh tanaman bawang merah itu sendiri. Berbeda kalau misalnya seperti ini ya, saya contohkan ratakan nih, bedengannya nih rata ya, misal nih saya kasih contoh. Lalu saya kasih pupuk misalnya sebelah sini. Ketika kita siram dengan air, maka secara otomatis air itu akan mengalir ke bawah ke sini. Berbeda tekniknya ketika kita agak tinggikan pinggir-pinggir kiri kanan bedengan ini. Maka ketika kita siram di sebelah sini, air akan terfokus ke sini dan penyerapan nutrisi dari pupuk ini akan dilakukan secara maksimal. Lalu dengan cara teknik melakukan pemupukan susulan yang pertama ini, sebetulnya kalau dosis pupuk itu dihitung dari jumlah bibit yang kita tanam. Kalau misalnya bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 3 kebutuhan pupuk susulan pertama itu 30% dihitung dari jumlah bibit yang kita tanam. Jadi sederhananya kalau misalnya kita menanam bibit bawang merah dari umbi ya, tentunya bukan dari biji. Kalau kita menanam dari umbi sebanyak 10 kg, maka kebutuhan pemupukan susulan pertama itu hanya sebanyak 3 kg saja. Tentunya kita menghitung jumlah bibit yang kita tanam dari bersih, bukan yang masih ada tangkai-tangkai pohonnya ya, yang sudah bersih. Lanjut ke teknik penaburannya. Teknik penaburannya sangat sederhana, kita perkirakan saja sedikit tapi merata. Seperti ini, sedikit tapi merata. Tidak usah banyak-banyak, karena konsep pemberian pupuk susulan itu bukan di seberapa banyak, tapi seberapa kita itu sering sesuai dengan kebutuhan
tanamannya. Oke sahabat tani, kita ke tahap berikutnya. Saya sudah selesai satu parit ditaburi dengan pupuk yang tadi saya sudah jelaskan. Langkah selanjutnya untuk memaksimalkan prosesnya adalah kita wajib melakukan penyiraman setelah dilakukannya pemupukan tadi. Teknik penyiramannya itu airnya itu sedang saja, jangan terlalu keras, karena nanti kalau misalnya airnya terlalu kuat, pupuk yang berada di atas bedengan itu akan terlempar keluar bedengan sehingga tidak akan efektif. Oke guys, kita pastikan. Oke guys, jadi siram dengan merata, tidak terlalu keras, airnya tidak terlalu kuat. Nanti setelah ini besok pagi wajib kita siram lagi untuk memaksimalkan pelarutan si pupuk yang berada di atas bedengan. Sekian, lanjut. Oke teman-teman sahabat tani, itu saja tutorial dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk anda semua. Kalau menurut anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman sahabat petani lainnya, dan jangan lupa untuk update video terbaru dari channelnya Republik Agrikultur. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga anda sehat selalu, mendapatkan hasil panen yang melimpah dengan harga yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.